Shalom semuanya anak sekolah Minggu GBI Sumbersari. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Wah, semangatnya luar biasa hari ini. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kak Angel. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih setiamu, kami masih bisa beribadah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah ya Tuhan. Kiranya walaupun lewat YouTube ya Tuhan, mereka dapat beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan Yesus jagoanku. Ayo, tunjukkan gerakannya ya. Mary mau tanya dulu deh, Kak Angel udah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini enggak? Sudah dong Kak. Emang kenapa sih Kak kita harus mendengarkan firman Tuhan? Nah, anak-anak sekolah minggu harus tahu dong kalau setiap hari minggu itu kewajiban orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus harus ibadah. Nah, di dalam ibadah itu kita harus memuji Tuhan, kita harus berdoa, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada lagi dong, bukan hanya setiap hari minggu, tapi setiap hari di rumah kita masing-masing kita harus berdoa juga, kita harus memuji Tuhan, kita juga harus mendengar firman Tuhan, kita juga baca firman Tuhan. Nah, itu dong anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik-baik.
Halo semua, apa kabar? Tante Novi percaya kalian semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan penuh sukacita. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai hidup kita semua. Tadi kita sudah memuji Tuhan, dan tiba waktunya untuk kita dengar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, siapkan Alkitabnya dulu ya. Nah, siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Hebat. Sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Yuk tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk kami boleh paham, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus itu yang menuntun setiap kami, yang menyertai setiap kami. Haleluya, haleluya, amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari surat Ibrani. Siapa yang tahu? Apa masih ingat Ibrani ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Ya, di Perjanjian Baru. Atau kita boleh nyanyikan yuk sebentar. Dari Matius kita menyanyikan sampai Wahyu. Kalian masih ingat? Coba ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Ya, semua masih ingat lagu itu ya? Nah, hari ini kita mau belajar dari surat Ibrani pasal yang ke-11. Coba kalian buka Alkitabnya ya. Ibrani 11. Baca ya, ada judul yang ditebalkan di atasnya. Apa judulnya? Saksi-saksi iman. Ya, saksi-saksi iman. Khusus di Ibrani 11 ini menceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang disebut sebagai pahlawan-pahlawan iman. Coba kita lihat ya, siapa saja yang disebutkan di sini. Penulis memberikan daftar-daftar pahlawan iman. Kita lihat ya. Ada Habel, ada Henok, ada Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, ada Gideon, ada Barak, ada Simson, ada Yefta, ada Daud, ada Samuel, dan para nabi. Banyak sekali mereka disebut sebagai pahlawan-pahlawan iman. Tapi menurut kamu, kenapa mereka disebut sebagai pahlawan iman ya? Jawabannya adalah karena mereka adalah orang-orang yang berbuat sesuatu karena iman mereka kepada Allah. Iman adalah kepastian yang mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Kita memiliki iman karena kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Coba Tante Novi mau jelaskan sedikit tentang iman. Kalian masih ingat Bapak Abraham? Bapak Abraham umurnya sudah 100 tahun. Tapi Bapak Abraham belum punya anak. Padahal Allah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa keturunan Bapak Abraham akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di lautan. Banyak sekali, tidak bisa dihitung. Tapi Bapak Abraham belum punya anak. Namun Bapak Abraham beriman kepada Tuhan. Dia percaya akan janji Allah. Sehingga pada masa tuanya janji Allah digenapi. Bapak Abraham punya anak. Nah, satu lagi cerita tentang Bapak Yairus. Kalian masih ingat siapa Yairus? Yairus adalah kepala rumah ibadat. Bapak Yairus punya seorang anak yang kemudian sakit dan meninggal. Waktu itu Tuhan Yesus bicara dengan Bapak Yairus. Bilang, jangan takut, tetap percaya, maka anakmu akan selamat. Wah, Bapak Yairus beriman kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan waktu dia pulang, apa yang terjadi? Ya, Tuhan Yesus menghidupkan kembali anaknya karena iman kepada Tuhan Yesus.
Haleluya. Adik-adik, kitab Ibrani menunjukkan bukti-bukti penyelamatan Allah pada zaman dahulu. Seperti saat bangsa Israel harus menghadapi Laut Merah di depan mereka. Dan pasukan Mesir, pasukan Firaun di belakang mereka. Tapi akhirnya, seperti yang kita tahu, mereka berjalan di laut yang kering. Atau seperti tembok Yeriko yang runtuh setelah dikelilingi dalam 7 hari. Wah, penyelamatan Allah tidak hanya berlaku zaman dulu, tapi hari ini dan selama hidup kita, penyelamatan Allah akan tetap berlaku. Nah, adik-adik, pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang disertai dengan keyakinan yang teguh. Karena kita berpengharapan kepada Tuhan Allah. Tuhan pencipta hidup kita. Tuhan pencipta alam semesta ini. Penulis Ibrani ingin mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup dalam iman kepada Tuhan. Yang pertama, kita taat kepada perintah-perintah Allah. Taat artinya melakukan ya. Seperti perintah Allah, hormati ayah ibumu. Atau mengasihi supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Supaya kita rajin belajar firman Tuhan. Supaya kita tekun berdoa. Nah, kita mau belajar untuk taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dan jangan takut, segala yang terbaik Tuhan Yesus pasti berikan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, maukah kita seperti tokoh-tokoh pahlawan iman tadi? Saat kita bersandar kepada Tuhan, maka kita memperoleh kekuatan untuk terus bergerak dalam kebenaran firman Tuhan. Mari dengan kuasa dan iman yang kepada Kristus kita mempercayai, kita terus bergerak dan kita jadi dampak yang positif buat sekitar kita. Dan jangan pernah meragukan kuasa iman. Percayalah, dengan iman, hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin, pasti bisa dilakukan, pasti bisa terjadi. Amin. Ayat hafalan hari ini untuk kelas Indria diambil dari Yakobus 2 ayat 26b. Bunyinya, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26b. Indria sekali lagi, Yakobus 2 ayat 26b. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sedangkan untuk kelas Pratama dan Madya diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekian ibadah kita hari ini. Kita mau tetap bersukacita, kita mau tetap beriman kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Ajar kami untuk kami tetap menaruh iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami untuk kami terus berharap dan berserah kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Nah adik-adik semua, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dadah.